Halo Sobat Jinggo, kami kelompok 3 dari kelas 2G tengah melakukan survei terkait tugas mata kuliah desain pengalaman pengguna. Di sini kami ditugaskan untuk membuat sebuah desain challenge dan kami mengangkat tema membership gym. Yuk mari kita simak video selengkapnya. Di sini kami akan memaparkan tentang desain challenge dari mata kuliah desain pengalaman pengguna, yaitu website membership gym. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu diantaranya Dasela Diva Ramadini, Muhammad Arfian, Irfani Taufik, Jesa Dela Eka Rimadani, Saskia Jasmine Viva Maura, dan Dimas Gemilang Ramadan. Baik, yang pertama yaitu kami akan menjelaskan tentang latar belakang kami memilih mengapa mengambil membership gym sebagai desain challenge yang akan kami rancang. Jadi latar belakang dari kami memilih membership gym ini adalah olahraga fitness gym pada saat ini menjadi salah satu pilihan olahraga yang ideal bagi banyak orang. Olahraga seperti fitness ini terbukti dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh sehingga dapat membakar lebih banyak kalori. Sehingga banyak orang yang memilih fitness gym ini sebagai jalan untuk melakukan diet, olahraga, atau membentuk badannya. Nah, dari banyaknya manfaat yang diperoleh dari aktivitas olahraga gym ini, tentunya banyak sekali peluang usaha bagi banyak orang untuk membuka tempat olahraga ini. Nah, di Banyuwangi sendiri sudah ada beberapa tempat usaha gym yang memiliki pelanggan yang cukup relevan sendiri, seperti alatnya yang menarik customer untuk berolahraga, lalu cara mereka membuat para customer untuk menjadi membernya, itu adalah salah satu strategi mereka untuk mempromosikan membership gym itu sendiri. Namun setelah tim kami melakukan survei, masih ada beberapa dari kami menemukan satu tempat usaha gym yang masih membuat customernya kesulitan dalam proses join membernya. Lihat masa berlaku langganan dan juga pembayaran yang cenderung masih menggunakan teknik manual. Selain customer, admin juga mengalami kesulitan dalam hal pembukuan yang juga masih cenderung menggunakan teknik manual. Oleh karena itu, tim kami memutuskan untuk membuat sebuah produk website yang memudahkan customer maupun admin dalam proses membership gym ini. Selanjutnya untuk deskripsi produk sendiri, website yang akan kami desain kali ini adalah sistem membership fitness gym yang merupakan sebuah aplikasi berbasis web di mana nantinya aplikasi web ini dapat digunakan untuk manajemen proses membership pada sebuah tempat fitness gym yang masih menggunakan sistem manual atau kurangnya modernisasi. Nah, tujuan dari produk website kami sendiri yaitu adalah untuk mempermudah customer memilih paket member gym sesuai kebutuhan customer sendiri. Selanjutnya yaitu mempermudah customer untuk mengakses dan lihat jadwal fitness gym. Lalu mempermudah transaksi jika ingin melakukan join member, dan yang terakhir yaitu memudahkan admin dalam mengelola pembukuan mulai dari data langganan hingga data transaksi. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Jesa Dela Eka Ramadani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu bab 2 pembahasan. Yang pertama yaitu design challenge. What is the problem you are trying to solve? Apa masalah yang Anda coba selesaikan? Kelompok kami memberikan kemudahan kepada customer yang akan berlangganan olahraga gym, melihat masa berlaku langganan dan juga proses pembayaran yang lebih praktis. Selain itu, website ini juga memudahkan admin dalam proses pembukuan daftar langganan gym. Selanjutnya, take a step at framing it as a design question. Cobalah membingkainya sebagai pertanyaan desain, yaitu bagaimana metode yang dilakukan website ini untuk memudahkan customer dan admin dalam proses join member pada usaha Salim Fitness Club Gym ini. Selanjutnya, now state the ultimate impact you are trying to have. Sekarang, nyatakan dampak akhir yang ingin Anda miliki, yaitu kelompok kami memiliki hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu customer dan admin dapat menggunakan website ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan pada proses membership gym ini. Selanjutnya, what are some possible solutions to your problem?
Apa saja solusi yang mungkin untuk masalah Anda? Yaitu yang pertama, mempermudah customer untuk memilih paket member gym sesuai kebutuhan customer. Yang kedua, dapat mempermudah customer untuk mengakses dan melihat jadwal fitness gym. Yang ketiga, dapat mempermudah transaksi jika ingin melakukan join member. Yang keempat, dapat memudahkan admin dalam mengelola pembukuan mulai dari data langganan hingga data transaksi. Dan selanjutnya, finally, write down some of the context and constraints that you are facing. Terakhir, tuliskan beberapa konteks dan kendala yang Anda hadapi, yaitu para customer yang ingin berlangganan masih terbiasa dengan metode manual yang digunakan sebelumnya daripada menggunakan media online dari website yang telah ditawarkan, sehingga admin atau pemilik usaha harus menjelaskan terlebih dahulu kemudahan yang ada pada website tersebut. Selain itu, beberapa customer masih ragu dalam melakukan proses transaksi yang telah disediakan pada media online ini. Adapun kesimpulan dari desain jalan yang kelompok kami yaitu merancang aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat membantu memudahkan customer dan admin untuk dapat digunakan dalam proses membership pada sebuah tempat bisnis gym yang masih menggunakan sistem manual atau kurangnya modernisasi. What is the user? Customer yang akan melakukan join member atau berlangganan olahraga gym, dan admin yang nantinya akan mengelola data customer yang melakukan join member. What they will be doing? Customer dapat melakukan join member atau berlangganan olahraga gym dengan mudah, memudahkan customer dalam memilih paket berlangganan gym, memudahkan customer dan admin dalam melihat masa berlaku periode langganan, dan memudahkan admin dalam mengelola data customer mulai dari data langganan dan data transaksi. Dan ini akan dijelaskan oleh Mas Karsian. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Jesa. Selanjutnya ada user segmentation. Di sini ada profil perusahaan. Salim Fitness Club Gym ini merupakan salah satu tempat olahraga fitness yang memiliki peralatan gym yang lengkap dan terjamin keamanannya. Selain itu, Salim Fitness Club Gym ini memiliki owner yang juga berperan sebagai coach para customer-nya. Namun, owner dari usaha gym ini masih terbilang kuno dalam proses membership gymnya. Para customer-nya masih melakukan join member secara manual sehingga terkadang proses pembukuan diri, data langganan, dan data transaksi sulit untuk dikelola secara praktis. Oleh karena itu, adanya pembaruan proses manajemen membership. Di sini ada segmentation demografis dari customer. Di sini customer rata-rata berusia 18 sampai 40 tahun dengan jenis kelamin pria dan wanita, pekerjaan mahasiswa, wira swasta, pegawai, dan lain-lain. Kemudian segmentasi psikografis, customer memiliki kepribadian introvert atau extrovert. Motivasinya ingin berolahraga dengan nyaman dan mudah. Interaksi sosial, yaitu senang berbincang seputar kesehatan jasmani. Selanjutnya ada segmentation behavioral. Tingkat penggunaan, pengguna baru, pengguna yang sering menggunakan aplikasi atau pengguna yang jarang menggunakan aplikasi. Kemudian preferensi pencarian, yaitu mencari tempat gym daerah Banyuwangi dengan fasilitas lengkap. Kemudian segmentasi need based, jangka waktu masa berlangganan, yaitu berlangganan member dalam jangka waktu mingguan, bulanan, dan tahunan. Kemudian ada keamanan gym, yaitu keamanan yang canggih, sistem kunci yang aman, dan ulasan dari pengguna lain tentang kenyamanan tempat gym. Kemudian segmentasi demografis
dari admin atau owner. Owner atau admin di sini berusia 40 tahun dengan jenis kelamin pria dan wanita atau pasangan suami istri. Pendidikan terakhir lulusan SMA dan SMP. Pengalaman admin di sini bergelut di bidang jual beli alat gym hingga memiliki usaha gym sendiri. Berlokasi di perumahan Gurit, Pengatikan, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian psikografis dari admin memiliki tujuan bisnis, ingin meningkatkan pendapatan pribadi khususnya di bidang usaha olahraga. Kemudian memiliki motivasi ingin memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada customer atau hanya ingin mencari keuntungan semata. Kepribadian admin fleksibel atau konservatif, mandiri atau bergantung pada orang lain. Kemudian segmentasi behavioral berdasarkan tingkat ketersediaan, memiliki banyak alat dan pendamping coach yang kompeten dalam untuk para customer. Kualitas gym, tempat gym yang mereka miliki bersih, terawat dengan baik dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Harga sewa terjangkau atau lebih tinggi dari harga pasaran. Tingkat responsivitas, cepat merespon atau membutuhkan waktu lama untuk merespon permintaan member. Kemudian need based mengoptimalkan penghasilan, yaitu segmen ini terdiri dari owner gym yang ingin mengoptimalkan penghasilan mereka dari usaha tempat gym yang mereka miliki. Mereka mungkin akan mencari fitur-fitur seperti kemampuan join member, melihat masa berlaku dan transaksi, dan manajemen data para customer agar lebih efektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Arfian. Bab 3, interviewer. Yang pertama, stakeholder. Di sini terdapat dua user. Yang pertama, user ekstrim, dan yang kedua, user mainstream. User ekstrim sendiri merupakan pengguna dengan porsi keluhan dan kebiasaan yang berbeda dari pengguna awam. User ini biasanya lebih mengenai permasalahan pada sistem daripada pengguna lainnya. Pengguna ini biasanya menjadi minoritas. Salah satu contoh dari user ekstrim adalah pengguna yang terampil dan ahli dalam menggunakan produk yang memerlukan fungsionalitas yang kompleks. Yang kedua, user mainstream. User mainstream merupakan kebalikan dari user ekstrim, atau lebih mudahnya pengguna awam. User mainstream adalah pengguna mayoritas yang menjadi target utama produk yang di-develop, kemudian mengambil sudut pandang mereka sebagai prioritas dalam developingnya. Dari hal ini, maka produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna mayoritas dan memberikan nilai terbesar bagi mereka. Dan di sini yang sebagai user ekstrimnya adalah administrator sistem. Dan untuk user mainstreamnya seluruh customer Salim Fitness Club Gym. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Sela. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Baik, di sini ada interview user. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh user admin. Yang pertama adalah bagaimana kendala proses kinerja sistem dari website pada Salim Fitness Club Gym ini.
Masalah apa yang mungkin dialami oleh user selama menggunakan sistem website ini? Bagaimana apabila customer tidak melakukan pembayaran melalui website ini? Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu mengenai fitur-fitur yang ada di dalam website Join Member pada gym ini? Dan menurut Bapak atau Ibu tentang tampilan home website Salim Fitness Club Gym saat ini bagaimana? Nah, kemudian ada pertanyaan dari customer. Yang pertama, bagaimana menurut teman-teman tentang sistem manajemen membership gym saat ini? Yang kedua, dari berbagai fitur yang disediakan, menurut teman-teman apakah ada hal yang harus diperbarui atau masih kondisi bermasalah? Yang ketiga, menurut teman-teman tentang tampilan home website Salim Fitness Gym saat ini bagaimana? Dan yang terakhir adalah menurut teman-teman saran untuk sistem yang sekarang apakah bisa dilakukan peningkatan pada segi bagaimana? Nah, dari interview user yang telah kami lakukan, kami membuat empathy map antara customer dan admin. Untuk customer sendiri, mereka mengatakan memerlukan aplikasi yang mempermudah kami para customer gym yang ingin berlangganan atau join member. Kesulitan dalam melihat masa berlaku jadwal berlangganan olahraga dan memerlukan aplikasi yang memudahkan dalam proses transaksi. Lalu mereka berpikir, dengan cara apa saya bisa melakukan join member dengan praktis? Apakah customer bisa melihat jadwal masa berlaku langganan membernya dan bagaimana proses pembayaran yang ditawarkan? Kemudian hal yang mungkin kami lakukan untuk mengatasi masalah yang dikatakan dan dipikirkan oleh customer adalah kami menyediakan aplikasi layanan sistem join member dan masa berlaku jadwal langganan bagi customer yang sudah melakukan join member. Kemudian proses join member dilakukan dengan registrasi, mengisi form, dan melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara transfer atau secara cash. Setelah kami merancang gambaran dari aplikasi yang kami buat, maka mereka merasa antusias karena sistem yang disediakan sangat sesuai dengan yang diperlukan oleh customer maupun admin. Mereka merasa senang karena sesuai dengan yang diinginkan untuk lebih mudah dalam melakukan join member. Namun customer merasa masih ragu karena masih awam dengan sistem keamanan, terutama pada sistem pembayaran yang ditawarkan. Kemudian dari admin sendiri mengatakan ingin memudahkan proses pengelolaan data langganan dan menyediakan layanan yang terbaik untuk para customernya serta memerlukan aplikasi yang memudahkan dalam proses transaksi hingga pendataannya. Lalu mereka berpikir bagaimana sistem dapat mendata para customer yang ingin melakukan join member, cara mengatur masa berlaku jadwal langganan apakah bisa dilakukan secara praktis, dan proses transaksi apakah aman dan tepat sasaran. Dari masalah yang dikatakan oleh admin, maka kami mengelola data member secara sistematis menggunakan sistem web yang terpercaya, dan masa berlaku langganan dapat diatur dengan mudah sesuai keinginan customer dan admin, serta pembayaran dapat dilakukan secara transfer atau secara cash sehingga terpercaya. Setelah kami merancang gambaran dari aplikasi tersebut, maka admin merasa senang bisa memiliki aplikasi web join member khusus untuk usahanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irfani Taufik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan bab 4, yaitu kompetitor analis. Apa itu kompetitor analis? Salah satu cara untuk mengidentifikasi pesaing dalam menentukan kekuatan dan kelemahan, yaitu pada tabel kompetitor ada 3, yaitu pertama FitHub
fithub.id. Produknya tampilan website terkesan rumit dan sulit dimengerti. Yaitu yang kedua USB. USB itu ciri-ciri websitenya gambar logo berbentuk bangunan tempat gym berwarna biru dan kuning. Yang kedua celebrityfitness.co.id, harga pasar yang terbilang cukup mahal dan ciri-cirinya logo berbentuk bintang di bagian tengah dengan aksen luar seperti pita berwarna ungu. Yang terakhir fitnessfirst.co.id, keamanan situs website kurang terjamin. Ciri-cirinya logo angka 1 berwarna pink. Kemudian kompetitor strategis. What are some strategies my competitor use? Apa saja strategi yang digunakan saing saya atau website kami? Strategi dari beberapa website di atas cenderung ke pengiklanan yang tinggi. Mereka berani untuk membayar berapa banyak pun untuk mempromosikan websitenya, meskipun customer atau pasar mereka hanya di sekitar tempat usaha gymnya itu sendiri. Yang kedua, how I can differentiate myself, what can I do better? Bagaimana saya bisa membedakan website saya, apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Salim Gym akan cenderung memasarkan usaha gymnya kepada masyarakat sekitar yang ingin berlangganan join member. Lebih tepatnya pada para pengguna setia yang sudah tahu fasilitas apa saja yang ada pada usaha gym ini. Karena tujuan utama dari pembuatan website ini adalah memudahkan para customer mengakses membernya dan admin mengelola data langganan hingga transaksinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin ini adalah bagian dari bab 5, yaitu penutup. Berikut adalah kami lampirkan proses survei atau wawancara kepada narasumber pemilik usaha gym, yaitu Salim Fitness Gym yang berlokasi di Rogo Jambi. Jadi untuk kesimpulan dari laporan yang telah kami buat kali ini adalah dari beberapa kegiatan survei yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan website yang ada pada Salim Fitness Club Gym ini sangat dibutuhkan oleh pengguna, yaitu customer dan admin. Hal ini terlihat pada saat pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada setiap customer dan juga admin. Mereka sangat membutuhkan sebuah website untuk tampilan utama agar website tersebut dapat ditingkatkan mulai dari segi tampilan maupun pengamanan pengguna yang nantinya akan menghasilkan UI yang menarik serta UX yang baik sesuai dengan keinginan usernya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap materi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.